Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 26 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 43b sampai dengan ayat 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala sesuatu yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan perhatikanlah semua perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Namun mereka segan menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, firman hari ini merupakan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus setelah ia turun dari Gunung Transfigurasi. Yesus turun gunung dan terlibat lagi dalam kehidupan sehari-hari ke tengah dunia yang sudah dipengaruhi dosa dan si jahat. Ketika Yesus dan ketiga muridnya turun gunung, langsung saja dia berkonfrontasi dengan situasi di mana para muridnya tidak mampu membebaskan seorang anak laki-laki yang dari waktu-waktu diganggu oleh roh jahat, dan roh itu terus menyiksa dirinya dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Namun saudara saya terkasih, Yesus langsung mengendalikan situasi dengan mengusir roh jahat yang mengganggu anak laki-laki tersebut, lalu menyembuhkannya. Semua orang heran karena segala sesuatu yang diperbuatnya. Jelas bahwa orang banyak, termasuk para murid Yesus sendiri, mengakui bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang banyak masih keheran-heranan menyaksikan kuat kuasa Yesus, Yesus mengatakan sesuatu kepada para muridnya yang membuat mereka semakin sulit memahami siapa dan apa misi Yesus yang sesungguhnya. Yesus mengatakan kepada para muridnya itu bahwa dirinya akan diserahkan ke tangan manusia. Para muridnya sungguh belum siap untuk memahami pesan dari salib Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan bahwa para murid tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak mengerti ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak percaya bahwa Yesus akan menderita dan mati di kayu salib. Namun, apa yang dikatakan Yesus pasti akan terjadi. Pikiran para murid bukanlah pikiran Yesus. Pilihan Yesus bukanlah pilihan para murid. Jalan Yesus bukan jalan yang dipilih oleh para murid. Mereka sulit memahami kata-kata Yesus karena mereka bersikukuh dengan pikiran mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu isi hati muridnya. Ia pun membangunkan mereka dari mimpi tentang kerajaan duniawi. Harapan akan kerajaan duniawi membuat mereka tidak memahami maksud perkataan Yesus. Pengharapan yang salah itulah yang membutakan pikiran mereka. Pengharapan sejati pengikut Yesus adalah kehidupan kekal di sorga. Untuk itu, mari kita terus belajar memahami maksud Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Firman inilah yang akan membentuk pengharapan sehingga kita tidak lagi salah menilai tentang maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus berarti mengikuti derita dan kematiannya. Kalau kita mau mengikuti Yesus,
Kita juga harus mengikuti jalannya. Kita harus berani menerima penderitaan sebagai sahabat baik. Kita tidak harus lari, tetapi menghadapinya dengan ikhlas. Penderitaan itu akan menyakitkan bila ditolak, tetapi kalau diterima akan menyelamatkan hidup kita. Penderitaan bukan jalan menuju kebinasaan, melainkan jalan menuju kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, salib Kristus mutlak diperlukan, sehingga dengan demikian dosa dan iblis dapat dikalahkan. Bahkan setelah Dia bangkit, Yesus mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengajar kita dan menolong kita untuk memahami bahwa segala berkat yang kita terima sekarang datang melalui salibnya. Semoga hari ini kita menjadi murid Yesus yang mengerti apa yang disabdakannya. Ya Tuhan Yesus, para murid-Mu tidak mengerti dengan apa yang Kau katakan hari ini. Jadikanlah aku murid-Mu yang mudah mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga aku tetap percaya bahwa Engkaulah Sang Juru Selamatku, kini dan sepanjang segala masa. Amin.